Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun ini memperingati kembali hari ulang tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-78. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita yakin bahwa kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari siapapun, melainkan semata-mata anugerah dan berkah dari Allah yang Maha Kuasa, yang juga diikhtiarkan para pahlawan dengan doa, air mata, dan perlawanan fisik berdarah-darah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi yang disepakati para pendiri bangsa ini, telah tercantum tulisan pada kalimat alinea ketiga, yaitu kalimat yang merespon kemerdekaan ini dengan kata-kata atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Baru kemudian ada kata didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya itu. Perhatikanlah, nama Tuhan dipentingkan sebelum yang lain. Di samping itu, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan keyakinan beragama warga negara dengan nilai-nilai jiwa dan mental spiritual yang dinomorsatukan. Selain itu juga simaklah lirik lagu kebangsaan. Ada kalimat, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya, dahulukan pembangunan jiwa dan mental spiritual sebelum pembangunan badan, yaitu raga dan fisik. Oleh karena itu, penyucian jiwa seyogyanya jadi prioritas pembangunan karakter bangsa saat ini demi mengisi kemerdekaan. Untuk itu sebaiknya dimulai dari proyek penyucian jiwa. Dalam kitab suci Al-Quran surat Asy-Syams ayat 7-10 tersebutlah sebagai berikut: wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa yang dalam penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada manusia potensi keburukan dan sekaligus potensi kebaikan. Maka sungguh berbahagialah orang yang menyucikan jiwanya, dan rugilah mereka yang mengotori jiwanya. Mengapa kejahatan-kejahatan seperti korupsi dan kecurangan lainnya yang dilakukan oleh kaum elit sampai bahkan kaum alit kini semakin merajalela akhir-akhir ini? Meskipun mereka di satu sisi sempat mengaku-ngaku sebagai Pancasilais, masalahnya adalah karena jiwa dan pikiran kosong dari nilai-nilai ketuhanan dan tidak berikhtiar untuk menyucikan jiwa yang sudah tercemar godaan nafsu. Untuk itu perlu belajar pada ulat, seganas-ganas ulat yang menjijikkan dan suka merusak daun pohon-pohonan yang tumbuh subur. Setelah menyucikan diri dalam proses kepompong, lantas jadi kupu-kupu yang indah dan bermanfaat merebak puting bunga-bungaan yang berkembang. Jangan jadi pola penyucian ular. Meskipun sudah berusaha bertapa di batu-batuan, tetap saja setelah keluar lubang ia buas lagi.
Ini merupakan ilustrasi dua contoh dari hewan yang satu berikhtiar jadi lebih baik, sementara yang lain masih mementingkan naluri buasnya, tak ingin perubahan dan perbaikan. Maka peringatan kemerdekaan yang kita rayakan dengan upaya penyucian melalui usaha untuk belajar mengamalkan ikhtiar kesucian perjuangan syuhada dan pahlawan kita yang telah berjihad dengan pikiran, harta dan nyawa untuk meraih kemerdekaan dari belenggu penjajah. Mereka adalah teladan kita berbangsa dan bernegara. Seraya merayakan peringatan HUT Proklamasi Republik Indonesia hari-hari ini, kiranya perlu kita merefleksi diri. Memang secara formal fisik kita sudah terbebas dari kolonialisme, namun apakah jiwa kita sudah terbebas dari jerat-jerat penjajahan jiwa? Menurut saya, selama jiwa kita masih kosong dari nilai-nilai moralitas dan agama, maka kita belum terbebas merdeka secara hakiki.